use music to construct themselves, which is much more active, so it underscores or reinforces the sense that individuals have agency, individuals aren't passive in this process. Jadi adalah pandangan yang kurang tepat jika dianggap bahwa musik merepresentasikan kelompok, karena itu adalah ide yang statis. Jadi musik itu merepresentasikan kelompok, itu adalah ide yang statis. Akan tetapi musik akan tetapi orang, so people try to learn in that part. People use music to construct their identity. It doesn't reflect their identity. Jadi orang-orang menggunakan musik untuk cultural structure. Jadi untuk membangun cultural structure. Jadi dia lebih dinamis sifatnya. So, and this is really important because as a result of globalization, the fact that we have YouTube and Facebook and the internet, we can engage with many different types of music and many different people all around the world. And this has been a big shift from what used to happen. Jadi ini sangat penting, pemahaman ini sangat penting karena saat ini kita tahu sosial media, YouTube, sehingga memudahkan bagi kita untuk berinteraksi dengan musik dari berbagai daerah, dari berbagai negara. Dan di sini sense of agency, jadi sense of keterwakilan musik, sense of agency dari people have more choice because they have much more information. Jadi orang punya banyak pilihan untuk memilih karena berbagai sumber informasi tersebut. So, for example, I worked in Bali for a long time, but people in Bali don't just listen to Balinese kind of music. Jadi Jonathan tinggal di Bali cukup lama, tapi orang di Bali tidak hanya mendengarkan gamelan Bali. They listen to many different types of music from all over the world. Jadi mereka mendengarkan musik dari berbagai daerah, dari berbagai negara. Just like many of you. Ya, seperti kita di sini juga. So this notion of having lots of inspiration, lots of choice, then underscores this constant becoming self in process way in which identity is constructed. Jadi kenyataan bahwa kita mempunyai banyak pilihan dalam menikmati musik itu menjadi proses ongoing process. Jadi menjadi sebuah proses yang berkelanjutan dalam konteks mempelajari identitas kita. And this ongoing process is made possible by globalization and postmodernity. Jadi ini dimungkinkan karena adanya globalisasi, sehingga proses ini terus berlanjut. So, as a result of globalization is not a new thing. Globalization started in the 16th century. Jadi globalisasi bukanlah hal baru, itu telah dimulai di 16th century, ya. Yeah. But more recently, because change happens faster, that means we have much more access to different sources of information. Tapi saat ini karena perkembangan teknologi yang demikian cepat, sehingga perubahannya juga terjadi sangat cepat dan orang-orang mendapatkan informasi menjadi lebih cepat dibanding dulu. And technology is very important as part of this process. Dan teknologi adalah bagian yang sangat penting dari proses ini. And as a result of technology, Marshall McLuhan, the Canadian scholar, says that the world is a much smaller place, and he calls it the global village. Oleh karena perkembangan teknologi ini, Mas Luan menyebutkannya bahwa ini adalah menjadi global village, jadi desa tapi global. And Arjuna Padarai, who's a famous American anthropologist, he talks about globalization as different cultural flows, or flows of ideas. Is it Anderson? It's Padarai at the top. Oh, Arjuna Padarai. Yeah. Oh, jadi Padarai. 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 He's an anthropologist,
He talks about globalization as flows of ideas. Oh, oke. Paderai, ini antropologis dari Amerika ya, menyebutkan bahwa like a river, ya, jadi perubahan ini seperti flow, jadi seperti air mengalir di sungai. And this is important because the way in which people communicate ideas is not just a one-way process. It's multiple ways of communicating with others. Ini penting karena orang berkomunikasi dengan lainnya itu bukan one-way proses. Jadi one-way itu hanya satu orang bicara dan mendengar, tapi interaksi yang aktif antara berbagai pihak. Jadi multi-ways. So he talks about scapes. This is his special word to talk about these flows of ideas. Paderai menyebutkannya scapes sebagai bentuk fluid, jadi flow. So scapes could be like landscapes or kind of imagined worlds. Jadi scape itu seperti landscape permukaan. Jadi and he has 5 different categories of scapes. Dan Paderai mengidentifikasikan 5 scapes, jenis scapes. So there's ethnoscapes, which is about people. Jadi ethnoscape itu diidentifikasikan berdasarkan orang. There's technoscape, which is to do with technology. Technoscape berhubungan dengan teknologi. Financescape, which is about economy and business. Financescape itu berhubungan dengan ekonomi dan bisnis. There's media, which is to do with television, radio, newspapers, the internet. Mediascape ini berhubungan dengan teknologi media dan internet. And the last one, ideoscape, is to do with images and political ideas. Ideoscape ini berhubungan dengan political dan is it images? Yeah, images. Yes, this is a very, very important book. It's not just anthropology, but the study of globalization. And jadi ini buku yang sangat penting dalam konteks mempelajari sosiologi, sociology and anthropology. Dan antropologi. And this is useful for identity because it shows that we are all connected through these various scapes. Actually, studying identity can be quite a difficult process because it can be quite messy. Jadi teori ini penting sekali karena menunjukkan bahwa kita semua itu saling terhubung dengan berbagai scapes tadi. Dan menjadi sulit untuk mempelajari identitas karena memang demikian, it's not straightforward, it's kind of messy, agak hubungannya juga kan berantakan atau semeraut. Another important scholar to look at identity is the British academic Martin Stokes. Ini adalah scholars yang lain yang juga penting dalam konteks yang mempelajari tentang identitas dari UK. And he talks about the link between identity, music identity and place. He brings in this notion of place. Jadi Stokes berbicara tentang hubungan antara musik, identitas dan tempat. He does this by drawing on the work of Anthony Giddens, who's a sociologist. Dia melakukannya ini dengan his cooperation with Giddens. Ya, jadi dia Giddens is a sociologist. Oh, Giddens is a sociologist. He's a sociologist. And he says that when we construct identity, we construct our identity in a specific locale or a specific place. Jadi dia menyebutkan bahwa pada saat kita membangun identitas, kita akan membangunnya dengan berdasarkan lokal atau tempat di mana kita berada. And this is why it's important when we look at identity that we need to think about place and how that influences the way in which people construct their identity. Jadi pada saat oleh karenanya makanya penting pada saat kita membangun identitas untuk melihat hubungan antara tempat keberadaan where people live. Yes. Jadi di mana orang tersebut tinggal.
So individuals can use music to locate themselves physically to a place. Jadi orang-orang bisa menggunakan musik untuk mengidentifikasikan dirinya dengan tempat. But people can also use music to imagine places. Atau orang juga bisa menggunakan musik untuk membayangkan tempat. And because of the internet and globalization, we can now imagine places that we've never been to before. Jadi ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang saat ini, sehingga orang bisa membayangkan tempat, jadi menggunakan musik dan juga membayangkan tempatnya. Tadi kita sudah ke Kuba ya. Oh ya, kita tadi sudah ke Kuba di awal. So, and music can also transform spaces within places. Jadi musik juga bisa mentransformasikan space, ruang di dalam sebuah tempat. So, we won't do that. I think I'll just finish. It's almost there. So, when we look at music, identity, and place, we look at how do musical sounds travel around the world. Jadi pada saat kita melihat musik, identitas dan tempat, kita melihat bagaimana musik travel atau berpindah secara global. So is it the musicians traveling around the world with their instruments? Jadi apakah musician yang berpindah-pindah tempat? Or is it, and through this process, do we have collaborations between different musicians from different places? Ataukah kita mempunyai, ataukah kita melihat kolaborasi antara musisi dari berbagai tempat? Or do individuals move around the world and take their music with them? Ataukah orang yang berpindah tempat dan membawa musiknya ke tempat yang baru? And this can be through listening to music and being an amateur musician. Jadi ini bisa dilakukan dengan mendengarkan musik atau menjadi musisi amatiran. And recently within ethnomusicology, there have been lots of studies on the link between music and migration, transmigration, so within countries like Indonesia, and also diaspora. Jadi saat ini di etnomusikologi telah mempelajari bagaimana hubungan antara musik perpindahan orang within dalam sebuah negara yang hubungannya dengan musik, atau perpindahan orang dari satu negara ke negara yang lain juga. And in this process, how do people use music to reinforce connections between different places? Jadi dipelajari juga bagaimana orang-orang menggunakan musik dalam konteks perpindahan tadi untuk membangun koneksi. And as a result of this, we can't really say that one type of music comes from a specific place. Jadi oleh karena proses seperti ini, kita tidak bisa sebenarnya benar-benar menyebutkan bahwa satu jenis musik itu berasal dari satu tempat yang spesifik. So we can have Balinese music in Bali, but we also have Balinese music in America, in the UK, in Australia. So it's not necessarily saying where does music come from, it's how do individuals use music in those different places to construct their identity. Jadi sebagai contoh, misalnya musik Bali itu tidak hanya ada di Bali, tapi akan kita temukan bahwa musik Bali di Amerika, di UK, dan di tempat negara-negara yang lain. Jadi yang penting adalah bagaimana orang menggunakan musik itu. Jadi musik Bali yang digunakan di Amerika misalnya, musik Bali yang digunakan di Inggris. Jadi yang lebih penting bagaimana musik itu digunakan, tapi bukan dari mana musik itu. And John Connell and Chris Gibson are cultural studies scholars, so they talk about the deterritorialization of music, so breaking that link between music coming from a specific place. Jadi John Connell dan Chris Gibson dalam tulisannya ini membicarakan tentang deterritorialization. So bagaimana Breaking that link jadi between music and place. jadi memecahkan atau
mendiskonekkan musik dan tempatnya. And this comes back to an earlier point of the agency of individuals to take music and to construct their identity. Jadi ini berhubungan dengan bagaimana seseorang so because music, people can take different bits of music from around the world now. Okay. So through the internet, so they don't have to be in specific places to take music. So it underscores the agency or the freedom of individuals. Jadi karena orang-orang bisa mengambil musik dari berbagai sumber di berbagai negara. Jadi itu memberikan sense agency bahwa orang bebas untuk memilih musik manapun yang dia suka. And this also, the fact that music, we can't say that music comes from specific places, always now. This also means that we can study notions of tradition and hybridity and authenticity to do with music. So in history, for example, lots of scholars look at the link between music and tradition. Jadi meskipun kita tidak bisa benar-benar menyebutkan bahwa sebuah musik itu berasal dari tempat yang spesifik, tapi kita bisa mempelajari musik dalam konteks sejarah atau tradition asalnya dari mana. So, in conclusion, the role of the individual is very important to do with identity. But in different places, individuals have different levels of freedom, choice, or agency. Jadi identitas people, individual itu penting sekali dalam konteks identitas. Dan di tempat yang berbeda, orang mempunyai level kebebasan yang berbeda dalam konteks identitasnya itu. And it's the relationship between individuals, other individuals and groups that are very important to constructing identity. Jadi hubungan antara orang ke orang dan orang ke kelompok orang itu sangat mempengaruhi bagaimana orang mengkonstruk atau membangun identitasnya. And then in the second point, individuals and groups can use music to change their identity, to control their identity, to change our tradition. So it underscores this notion that music is something that can be used to shift identity. Jadi kesimpulan kedua bahwa musik itu sangat penting dalam konteks seseorang atau sekelompok orang. Jadi bisa digunakan untuk merubah, mengontrol identitas. So the link between music identity and place is very important. However, the link between these three ideas is problematized by globalization and information that goes around the world. Jadi hubungan antara musik, identitas dan tempat itu sangat penting dan terhubung. Akan tapi ini dipersulit sebenarnya dengan adanya globalisasi sehingga sulit untuk mengidentifikasi hubungan ketiganya. Demikian presentasi dari Dr. Jonathan. Mungkin sekarang kita buka kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya jika ada yang masih kurang jelas dari penjelasan yang telah disampaikan. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Sofia dari Fakultas Kedokteran. Juga sangat tertarik pada beberapa bidang kajian sosiologi, budaya dan juga terkait masyarakat. Saya melihat dari paparan tadi bahwa begitu besar sebenarnya bagaimana musik itu membawa perubahan tidak hanya dari sisi orang atau individual, tapi juga dari sisi membawa perubahan secara global. Begitu juga aspek-aspek yang dikaitkan terkait musik ini memang bisa mencakup kepada ranah politikal misalnya. Nah, jadi poin yang ingin saya coba tanya mungkin ya dari kasus
kasus yang saat ini kita lihat bagaimana peperangan tidak hanya mungkin di kita konflik terjadi di Indonesia, tapi juga secara global itu di tingkat dunia, misalnya apakah di Syria ataupun di negara-negara Arab lainnya, bagaimana musik itu tadi kan integrally linked, ya kan, yang di conclusion terakhir itu bisa membawa konflik-konflik ini dengan makna identity and place tadi bisa memberikan sebuah solusi terhadap konflik yang muncul. Jadi saya berpikir sangat kurang besar sekali musik dalam kaitan ini. Tapi sejauh mana musik itu bisa membawa berbagai lapisan ras, berbagai lapisan perbedaan agama, sehingga peran musik itu memang benar dirasakan integrally linked ini. Mungkin itu satu dari saya. Sekian. Terima kasih, Sofian. Ini langsung. Yes. Okay. The question is, she noticed that from the presentation that music give a lot of change to either national or global, and that also connected to politics. So the main question is whether music can influence change, in conflict or let's say war. So she brought the case like in Syria. So how we can use music to offer a solution in this sense? Thank you very much for your question. It's a very complicated issue, this one, and there are many scholars looking at the link between music and conflict. Jadi pertanyaan yang kompleks sebenarnya karena saat ini banyak scholars, akademisi mencoba melihat hubungan antara musik dan konflik. I had a fellow student at university. She did research in Palestine when there were lots of bombings by the Israelis. Saat ini Jonathan ada student di Monash yang saat ini melakukan research tentang Palestina. And when she was there, it was very difficult in that context to talk about moving forward, trying to overcome difference, because the difference was so deep, it was so entrenched. Jadi pada saat student tersebut berada di Palestina, sangat sulit untuk mengajak untuk move forward, artinya meninggalkan apa yang ada, meninggalkan konflik yang ada karena perbedaan yang sedemikian besar. Because history is very important to individuals and groups that have different histories and are far apart. It's difficult to bring them together, maybe using traditional music in that sense. Jadi sejarah itu sangat penting bagi individu dan juga kelompok orang. Sehingga jika dua kelompok mempunyai sejarah yang demikian berbeda, sangat sulit untuk membawa mereka bersatu meskipun dengan musik. But maybe taking elements of, say, instruments or approaches and maybe experimenting and creating new works might be a way to bring different groups together more through that process. Jadi mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengambil instrumen yang mungkin bisa dipakai bersama-sama dan mengembangkan sesuatu yang baru untuk bisa membawa dua grup yang berbeda ini bersatu kembali. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin menyangkut musik dan konflik itu Mbak Karina sama Ibu bisa share pengalaman mereka bermusik di Maluku. Dalam usaha untuk merawat perdamaian. Mungkin bisa juga punya pertanyaan. So which one do you think, Jonathan, is music create identity or actually kind of like make the identity more blurred?
Jadi mungkin saya terjemahkan sedikit pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apakah musik yang membuat atau menciptakan identitas kita, ataukah sebenarnya musik membuat identitas kita menjadi blur, menjadi tidak jelas? From a philosophical point of view, I would say that music doesn't do anything. Jadi secara filosofi, musik itu tidak melakukan apa-apa. People use music to do things. Jadi orang yang menggunakan musik untuk melakukan sesuatu. And even when we hear a recording, it's the association that we have as individuals within a society of the link between ideas that have been given to us as children or that we've learned about in relation to that music. So and the great thing about studying music from anthropology or history or sociology is that we're always interested in people and how people use music and what they think about music and how their ideas change over time. Jadi misalnya pada saat seseorang mendengarkan musik, itu seseorang akan menghubungkan apa yang dia dengarkannya dengan sejarah hidupnya, bagaimana masa kecilnya. Jadi oleh karena itu musik selalu menarik bagi sosiologi, antropologi untuk dipelajari dalam konteks orangnya tersebut. Jadi bagaimana orang mempersepsikan musiknya itu. And over time, going back to the first question perceptions can change. And that's why we need to continually conduct research or ask people about what they think about music. Because music is not, in many countries, like in Australia, for example, they think music is not as important as sport, for example. But music is very important to people's lives and well-being and how they get on with other people. Jadi musik itu, jadi persepsi orang terhadap musik itu berubah. Jadi persepsi orang terhadap musik itu tidak akan sama. Misalnya pada saat ini dan nanti, jadi akan selalu berubah. Oleh karenanya itu selalu penting dan menarik untuk terus dipelajari bagaimana hubungan antara musik dan individu. Jonathan memberi contoh misalnya bagaimana persepsi terhadap bagi orang-orang di Melbourne terhadap musik yang menganggap musik tidak sepenting sport misalnya, olahraga, karena di sana yang lebih kuat atau pengaruhnya itu olahraga. Tapi musik itu penting bagi kehidupan manusia. Oh, silakan mungkin ada yang pertanyaan selanjutnya. Oh ya, tadi Ibu mungkin mau sharing pengalaman musik dan konflik. Saya sangat senang semua hal ini sangat mendukung apa yang kami jalankan 8 tahun terakhir. 8 tahun ya, 8 tahun terakhir ini. Kalau kami berdua ini psikolog, ya ini semua memang sangat sesuai dengan apa yang teori-teori yang dipelajari dan yang dilakukan. Kalau soal di Maluku, sebenarnya kalau terkait dengan konflik itu kan jadinya sangat daerah. Kalau di Maluku konfliknya adalah antara agama Kristen dan Islam gitu kan. Itu 20-an tahun lalu yang sampai sekarang, walaupun anak-anak itu dulu belum lahir, anak-anak dulu masih sangat kecil, anak-anak itu ternyata diturunkan sensitivitas kebencian gitu. Jadi jangan main sama dia Kristen, jangan main sama dia Islam, itu adalah hal yang umum dimiliki, sikap yang umum dimiliki. Jadi kami waktu itu terlibat dengan lembaga lokal di sana. Salah satu yang dilakukan adalah kami mengajak anak-anak kami, memang kaitannya ke musik anak, tapi sasarannya sebenarnya biasanya adalah orang dewasa, guru dan orang tua. Nah, kali ini kami waktu di Maluku itu kami langsung ke anak-anak. Kegiatannya adalah mengajak anak-anak membuat lagu tentang perdamaian. Jadi lagu perdamaian di sana sudah ada, tapi sangat filosofis isinya, sangat dewasa. Nah, jadi yang kami lakukan adalah kami mengajak anak-anak untuk membuat lagu tentang perdamaian versi mereka sendiri. Kalau yang digambarkan tadi, rasanya yang dibicarakan memang lebih banyak musiknya gitu, aspek-aspek musikal gitu. Kalau di kami berdua yang
sebagai psikolog yang sangat dirasa sangat penting adalah lirik, ekstra musikal jadinya gitu. Dan ya betul tadi bilang musiknya tidak